warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fafa Hasan Family. Dan apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, dan saya sekarang ditemani Mbak Fitri Denafa dan Mas Idai. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi ke kediamannya Fafa Hasan Family. Dan terima kasih atas kunjungannya. Sama-sama. Maaf kalau ini mendadak juga, karena alhamdulillah hari ini kita bisa berkunjung ke sini, Iya. silaturahmi, melihat rumah, dan juga kita mau mendengarkan cerita kisah kehidupan dari seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya. Dan pastinya Fafa Hasan Family ini atau bisa dipanggil Mama Farid ya. Iya. Sebelumnya kita tuh kan tidak mengenal Mama Farid, apalagi, dan alhamdulillah kebetulan beliau menjadi seorang vlogger dan bisa menceritakan kisah perjalanannya dengan vlogger-vlogger yang ada di Taif juga ya. Jadi beliau sekarang ingin bercerita kisah beliau setelah ditinggal suaminya, menjadi ibu, bapak sekaligus. Iya. Untuk Farid ya. Iya. Jadi ya, saya kan sekarang ini mau cerita tentang kehidupan saya sehari-hari sebagai bapak dan sekaligus sebagai ibu dan sekaligus bapak. Menjadi bapak. Ya. Jadi ya alhamdulillah saya menjalani dengan ikhlas karena anak saya itu yatim. Iya. Jadi ya karena perjalanan bapaknya orang Arab, jadi saya orang Indonesia. Iya. Kalau orang Indonesia sama-sama orang Indonesia kan mudah. Ya. Kalau saya jauh batasnya. Tapi saya itu udah tahu bahwa risikonya saya ya seperti ini. Karena sebelum memutuskan untuk menikah dengan orang Arab, pastinya Pasti sudah memikirkan ya risikonya. nantinya pasti punya anak. Iya. Nah, karena saya punya anak sama orang luar, ya otomatis saya yang harus mengalah. Jadi Mama Farid ini kan inginnya pulang ke Indonesia. Inginnya pulang ke Indonesia. Jadi intinya saya itu sebenarnya punya keinginan sebagai jadi kerja TKW dulu, bukan untuk menjadi orang Saudi. Jadi saya itu sebenarnya pengennya jadi orang Indonesia, tidak menetap di Saudi. Dan memang datang ke sini sebagai untuk kerja. Iya. Karena udah berjodoh di sini, ya mau tidak mau, ya saya harus mau di sini. Alhamdulillah. Dan di sisi itu juga alhamdulillah saya mendapatkan laki-laki juga yang cukup baik ya, bahkan lebih dari yang kita inginkan, seperti itu. Ya sih, yang saya mau tanyakan juga, kenapa sih menerima lamaran dari seorang orang Arab Saudi gitu, orang Arab? Apakah nggak ada rasa kehati-hatian atau ragu, gimana? Atau perasaan takut? Ya, tapi bisa meyakinkan gitu. Apa yang terlihat? Karena saya itu setiap babah itu melihat reaksi dari si babah, kayaknya si babah itu sungguh-sungguh niat benar seperti itu, karena tanpa menyolek, tanpa menggoda, tanpa menatap, ketemu juga mungkin cuma 5 menit, ngasih nasi, ketemu, buka pintu, tutup pintu lagi, seperti itu. Iya, kok tiba-tiba langsung dia itu bilang udah pulang ke Indonesia, ngasih tiket, ngasih ini, langsung mau nikah, seperti itu. Padahal dari pertama juga dia nggak mau tahu aslinya saya seperti apa, identitas saya seperti apa, tidak. Jadi dia itu yang keingintahuan dia itu waktu pas ada di Madura aja ke orang tua. Jadi ini babah ini menyusul ke Indonesia? Iya. Jadi orang Arabnya itu? Iya, menyusul ke Indonesia. Ke rumahnya? Iya, untuk melamar kan Idai. Masya Allah. Iya juga sih, dari situ juga kita udah lihat ya bahwa sungguh-sungguh gitu, meyakinkan, terbuka. Jadi di sana saya bilang ke ibu saya sama bibi saya itu juga meyakinkan bahwa dia itu sungguh-sungguh. Nah di situ akhirnya orang tua menerima, saya pun juga menerima. Tapi alhamdulillah kedepannya
saya tidak pernah melihat bahwa si babah itu main serong di belakang saya, main ini di belakang saya, tidak. Saya tidak pernah melihat. Banyak orang yang bercerita orang Arab itu gitu katanya. Iya, banyak perempuannya lah, itulah mempermainkan saja. Mempermainkan. Ternyata si babah itu kalau pas saya udah jadi istrinya, dia itu bilang ke saya, kamu tahu apa alamat yang sudah datang ke saya? Kamu itu sebelum kamu datang mimpi itu sudah ada. Seperti itu. Jadi memang jadi saya itu sangat terharu ya. Jadi kata si bapak itu ibaratnya alamat sudah ada. Saya itu terasa naik pesawat, pas turun dari pesawat itu ada kamu, terus ada bunga-bunga. Wow. Dia bilang So sweet juga sih. Iya. Jadi beneran loh, saya ini merinding Mbak mendengar ceritanya juga. Iya, tapi itu kata saya, dari mana kamu paling ngarang gitu kan. Tapi ada lucunya juga sih. Iya. Jadi, wow, gitu. Iya. Sweet gitu ya. Terus kata dia itu, bahkan di mimpi itu saya tidak mengartikan sendiri, tidak. Iya. Saya pergi ke Syekh, nanya, kata si bapak itu, ini saya mimpi seperti ini, seperti ini. Katanya nanti pada akhirnya kamu akan tahu jawabannya dan dia akan datang ke kamu sendiri. Seperti itu kata Syekhnya. Dan akhirnya Masya Allah ya. Iya, makanya dia juga katanya, saya itu melihat kamu itu lebih mantap ke hati saya. Dari pertama kamu dijemput dari bandara, aku udah menilai kamu. Udah pas aku taruh di anak aku tiap hari nanya ke anak aku, bagaimana anak itu, bagaimana pembantu itu ke kamu. Katanya cukup punya adab. Masya Allah. Kata anak-anaknya. Ikut senang ya. Jadi setelah menikah dengan Mama Farid kan ini sudah tidak ada hal yang ditutup-tutupi ya. Tidak. Pernah nggak Mama Farid itu menanyakan ke suami, kenapa kamu harus memilih saya, sedangkan saya ini kan pembantu gitu ya? Bukan pernah lagi, bahkan itu sering ditanyakan ke suaminya. Terus alasannya? Ya apa ya yang membuat orang Arab itu kok bisa memilih? Apalagi maaf ini orang Arab kaya, mau memilih seperti apa itu gampang. Pertanyaan saya juga sama seperti itu. Iya. Pertanyaan saya juga gitu, Habib, kenapa sih kamu memilih saya gitu? Terus kata si emang urusan kamu gitu. Terus sering ditanya, akhirnya dia jawab, katanya orang cantik banyak. Iya. Pasti. TKW mulus-mulus banyak. Benar. Orang Saudi cantik banyak, kata dia itu. Tapi kenapa saya memilih kamu? Karena saya itu nggak pernah melihat kamu di rumah walaupun tidak ada saya buka kerudung. Masya Allah. Jadi saya emang nggak buka kerudung. Jadi kenapa saya seperti itu? Karena saya kan emang gadis kampung ya, orang kampung. Jadi ibu saya juga pernah memondokkan saya seperti itu. Karena memang juga orang Madura ya, kebanyakan memang mereka tidak memilih ke sekolah internasional kan, lebih memilih anaknya itu untuk mondok, lebih memperdalam ilmu agama. Karena kata orang tua dulu itu, yang dibawa mati bukan sekolah negerinya, tapi agamanya. Prinsip orang tua dulu kan seperti itu. Jadi meskipun anak kita itu tidak sepintar anak orang kota, tapi lebih memilih ilmu agama yang memperdalam. Jadi tidak ke barat-baratan, ngikutin zaman ya. Ya nggak ngikutin zaman, apalagi orang tua saya. Udah mondok aja, kata saya dulu itu Bu, sekolah SMP. Kamu itu nanti dapat apa? Seperti itu. Kalau mondok, tahu najis, tahu tata krama, tahu Al-Quran. Yang dibawa mati cuma itu, nak. Itu pesan orang tua ya. Jadi alhamdulillah berkat didikan orang tua, meskipun sekarang Mama Farid ini sudah menjadi istri milioner ya, yang banyak memiliki warisan, tapi masya Allah tabarakallah tetap dengan kesederhanaan juga, dengan sopan, dengan keramah tamahan juga, meskipun menjadi seorang madam. Jadi menerima kita juga masya Allah tabarakallah ya Kang Ida ya. Enggak sombong yang kita pikir ya. Kalau menikah sama orang Arab, nanti kayak gini, nanti kayak gini. Kan intinya saya tidak pernah mencari nama di depan manusia. Yang saya cari itu nanti di akhiratnya insya Allah seperti itu. Dan saya tidak mau mengajarkan anak saya
nanti Dengan intinya kemewahan ya. satu dengan kemewahan, dua mungkin kan semua orang itu pasti punya pertanyaan, oh mama saya dulu seperti ini. Jadi saya tidak mau nanti anak saya sendiri ngasih cap ke saya, orang mama saya aja dulu seperti ini, ngapain saya? Nah seperti itu. Jadi memang meskipun banyak warisan yang diberikan suami, Mama Farid ini memang untuk Farid sendiri memberikan maksudnya sekolah, hidup udah terjamin iya. istilahnya ya, tapi tetap menjaga privasi gitu. Iya, privasi gitu ya. Tapi tetap untuk pendidikan Farid karena memang suaminya juga memberikan yang sangat lebih. Jadi Mama Farid ini menyekolahkan Farid juga dengan sekolah yang memang yang sangat bagus atau VIP ya. Dan di situ juga kenapa dimasukkan ke situ saya setuju, karena di situ juga ada agamanya, ada Arabinya. Jadi makanya aslinya bukan mereka yang masukin. Jadi mereka itu menawarkan ke saya, tapi diharuskan sama mereka itu, sama kakak-kakaknya itu diharuskan ke sekolah internasional. Tapi saya itu seperti ini. Kalau internasional itu ada Al-Qur'annya, ada. Ininya ada. Alhamdulillah memang ada. Dan gimana sih perasaan Mama Farid? Pastinya kan Mama Farid ini tidak tidak berpikir akan ditinggalkan secepat ini oleh suami. Benar. Dan sekarang sudah bisa menjadi ibu dan bapak juga. Dan gimana setiap harinya Mama Farid ini bersama Farid? Iya, perasaan saya ya kadang sedih, kadang juga seneng. Ya aktivitas ya harus bisa membagi waktu sendiri seperti itu, karena memikul beban yang sangat. Jadi cukup berat juga loh Pak guys. Kalau masalah harta mungkin sudah alhamdulillah ya. Meskipun suaminya ini udah meninggal, sudah memberikan fasilitas, tapi namanya seorang ibu juga menjadi seorang ayah, tentunya ini sangat berat sekali, apalagi jauh di negara orang ya. Apalagi di Arab Saudi. Iya, di Arab Saudi. Tentunya banyak hari-hari yang dilewati hanya berdua saja ya. Terus mungkin Farid pernah nggak curhat tentang mungkin almarhum? Kalau abahnya menanyakan mungkin. Ya kalau sekarang mungkin dia sudah agak mengerti. Tapi kalau semasa dia umur sekitar 4 tahun sampai 5 tahun itu ya suka nanya, Kemana Bapak, kemana Mama, kok. Tapi dia ingat loh, saking Masya Allah tabarakallah, dari kecil emang otaknya agak itu ya, karena cerdas dia cerdas. Jadi masuk ke ke pesawat itu, dia kan emang bareng sama jenazah dari rumah sakit, kita mengiringi bunyi ambulan bareng. Hari juga ada. Ditanya, Bapak Bapak mana, seperti itu. Kata saya, Bapak itu Bapak di ambulan. Oh Bapak waktu itu 3 tahun setengah. Jadi sudah mulai mengerti Masya Allah, mengenal sosok seorang ayah gitu. Karena kalau babahnya Safir pasti tidurnya sama si Baba. Jadi sama Baba itu memang benar-benar dimanja seperti itu. Jadi ingat mungkin ya, karena dia udah disekolahkan emang sama Baba itu di Indonesia. Terus ingat waktu Baba masuk pesawat, jadi baru nyampe ke sini ngelihat ambulan, Mama Baba di situ. Seperti itu. Ya sesek sih ya. Cuman mau bilang gimana lagi ya gitu ya. Terus ngelihat pesawat, Mama itu kan Baba naik itu, seperti itu. Naik pesawat, iya. Pas tahunnya lagi kita pulang ke Madura, dia bilang, Mama Baba hina. Jadi pikiran aku mungkin Bapak ikuti seperti itu ya. Kata aku, mana Farid, kita kan dulu ada Baba. Jadi ngomongnya seperti itu. Jadi saya bilang, iya nak ya. Jadi omongan anaknya masih kecil juga ya. Terus balik lagi ke sini di pesawat seperti itu juga. Jadi pikiran saya mungkin aja bapaknya kelihatan ke dia. Balik lagi bilang seperti itu, Farid itu seperti ini. Jadi bapak di surga, iya. Jadi kata saya tuh, kamu sholatnya yang rajin,
ngaji yang rajin, sekolahnya yang rajin. Pokoknya doain Bapak itu setiap habis sholat doain Bapak. Insya Allah kita nanti ketemu di surga. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga yang diterapkan oleh Mama Farid ini untuk anaknya juga ya. Iya. Jadi saya mendengar aja terharu dan merinding Kang Hidayat. Juga saya juga ya Allah membayangin saya ada di posisinya Farid. Di posisi Farid atau di posisinya mamanya Farid ini. Iya Mbak. Tapi bagaimanapun ini sudah takdir Allah juga memberikan kebahagiaan dan juga memberikan sedikit cobaan juga. Iya, mungkin Allah lebih mencintai dia, jadi Allah mengambil dia lebih dulu. Iya. Gitu. Jadi yang mungkin di kita itu terbaik buat kita belum tentu terbaik untuk Iya. Allah. Iya. Ini mungkin hal yang terbaik untuk babanya Farid dan Iya. mudah-mudahan kita semuanya mendoakan Bapak Farid mudah-mudahan jannah ya bersama Allah Subhanahu wa taala di surganya. Iya, amin. Dan mudah-mudahan Mama Farid juga bisa tegar menjadi seorang ibu sekaligus bapak juga. Amin. Dan ini juga sedih ya Kang Hidayat, sedih banget. Masya Allah. Meskipun bergelimang harta, tapi kehadiran seorang suami atau sosok seorang ayah itu tetap menjadi nomor satu ya buat kita. Kalau Jadi cuman harta itu bisa, seandainya kita bisa memilih, mungkin lebih memilih keluarga atau babanya, lebih baik meninggalkan harta. Tapi ini semuanya tidak ada pilihan untuk. Kadang di hati itu bilangnya seperti ini Mbak. Kenapa sih Bapak secepat itu kamu pergi? Seperti itu. Sekali lagi kita balik bahwa umur Umur, rezeki dan jodoh semua Allah yang mengatur. Permintaan saya itu Mbak ya tiap hari, ini setiap hari pasti. Ya Allah jangan ambil saya sebelum saya lihat anak-anak saya sudah menikah. Jadi aku mau lihat cucu saya. Jadi intinya itu Mbak gini, kalau babahnya dari dia kecil udah ditinggal, kalau Allah mengambil saya kapan aja gitu ya, sebelum anak saya mengerti kehidupan sebelum ini gitu, terus siapa sama dia seperti itu ya. Jadi permintaannya itu ya Allah beri aku umur panjang sebelum aku Amin, amin ya rabbal Amin. alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doanya Mama Farid ya. dan juga Farid, dan juga Faridnya semoga menjadi anak yang soleh, cerdas dan juga sukses lah ya. Amin. Jadi sahabat mungkin hanya ini ya yang Mama Farid bisa bercerita sedikit kisah menjadi beban juga kehidupannya, meskipun bergelimang harta tapi tetap dengan kesederhanaannya, tetap dengan kesederhanaan, tetap seandainya bisa memilih mungkin lebih baik ada suaminya. Iya. Tapi sekali lagi apa boleh buat itu sudah jadi jalan Allah ya, jalan Allah SWT. Iya. Mungkin ini jalan yang terbaik juga buat babanya Farid. Wah, seru juga sih. Alhamdulillah ya. Mama Farid udah bercerita. Mbak Nafa orang yang pertama saya ceritakan keluh kesah saya sama Mas Idai Irfanturi. Iya. Karena memang ini kebetulan Mama Farid ini juga orang Madura dan saya juga orang Madura. Insya Allah mudah-mudahan silaturahmi kita yang pertama, mudah-mudahan Allah menjadikannya suatu silaturahmi dan bisa menjadi keluarga juga. Amin. Karena dimanapun kita berada, apalagi di negara orang ya, kita bertemu dengan sebangsa, apalagi sebangsa, sesuku, bersama orang lain pun di luar daerah kita itu sudah menganggap seperti saudara di perantauan. Jadi mungkin hanya ini ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, dan semoga cerita ini bisa bermanfaat ya. Iya, bisa juga menjadi contoh motivasi buat teman-teman semua. Dan mudah-mudahan juga
bisa diterima ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat sahabat semuanya. Tidak mudah menjadi seorang ibu dan sekaligus menjadi seorang bapak di negara orang lain. Iya, seperti itu ya. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan semoga semuanya ini bermanfaat ya. Ya. Dan yang belum subscribe juga di subscribe ya, karena memang Mama Farid ini memang vlogger pemula juga, tapi mudah-mudahan channelnya semakin berkembang dan mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat. Oke, mungkin hanya ini ya sahabat. Fitri Adenava undur diri. Dan saya Ida Benjurer. Dan saya Fafa Hasan Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.